Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Faqala Imam Suyuti fi kitabih Lubabil Hadis rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidarin amin. Dan qol al-babu sadis fi fadilatil wudu fi maqala sallallahu alaihi wasallam wa qala sallallahu alaihi wasallam la salata liman la wudu'a lah. Kita kemarin sudah memasuki bab fadilatul wudu, keutamaan keistimewaan wudu. Kemarin sudah kita baca sebagian daripada hadis-hadis tentang wudu. Nah, kita sudah di dalam bab keistimewaan atau keutamaan berwudu. Qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh ngaten, la sholata liman la wudu'alah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam masalah wudu, la sholata liman la wudu'alah. Ora ono salat iku mujud sah liman kaduwe wong la wudu'a kang ora duwe wudu iku mujud lahu kaduwe man. Yang pertama ini wudu sebagai syarat daripada sholat. Jadi kalau orang tuh sholat tanpa wudu maka sholatnya tidak sah. Atau orang yang tidak punya wudu maka tidak boleh sholat. Itu makanya la sholata sahihatan, la sholata sahihatun liman la wudu alah. Bukan kan biasanya kemarin ada kalau la sholata atau la imana bayu minum itu semuanya kan sering ada namanya kamilah, tidak kamil sempurna. Kalau ini enggak, la sholata liman la wudu alah, berarti maksudnya tidak ada sholat kalau orang itu tidak ada sholat kalau tidak berwudu. Artinya kalau orang itu tidak punya wudu maka dilarang sholat. Ketika sholat tanpa wudu, sholatnya nggak sah, bahkan tidak boleh, haram orang sholat tanpa wudu. Yang pertama, jadi wudu menjadi syarat daripada sholat. Agar sholatnya sah ya harus wudu, wudunya juga sah. Kalau wudunya nggak sah, sholatnya juga tidak sah. Makanya harus diperhatikan bagaimana wudu yang sah, wudu yang tidak sah. Ini harus kita tahu karena wudu itu merupakan syarat daripada sholat. Wala wudu alan ora ana wudu iku maujud liman kaduwe wong lam yadhkur ismallah kang ora nutur ora zikir sapa man ismallah ing asma Allah alaihi ngatasé wudu. Artinya ini kalau wudu tidak baca bismillah. Nah, ini maka ini kalau ini bukan sahihah tapi kamilan. La sholata kamilah. Ya. Tidak, sholatnya itu tidak sempurna kalau ketika dalam berwudu tidak membaca bismillah. Karena seperti kita ketahui bahwa bismillah itu dalam mazhab Syafi'i adalah hukumnya sunnah. Ketika berwudu itu membaca bismillah itu kan hukumnya sunnah. Maka ketika wudu kemudian tidak membaca bismillah, wudunya sah. Kalau wudunya sah, sholatnya sah.
Berbeda dengan mazhab lain memang ada, misalkan mazhab Hambali, itu baca bismillah itu adalah wajib. Ahmad itu mengatakan bahwa baca bismillah itu wajib di dalam wudhu. Jadi kalau wudhu nggak baca bismillah ya wudhunya nggak sah. Ada karena ada di sini la wudhu'a liman lam yadhkuri ismallahi alaihi. Ada. Jadi kalau wudhu harus baca. Makanya kita ketika berwudhu ini termasuk bagian daripada isbahul wudhu atau menyempurnakan wudhu, yaitu dengan melakukan kesunahan-kesunahan dari mulai sebelum wudhu sampai setelah wudhu. Semuanya dan juga dengan cara-cara yang sudah dijelaskan di dalam ilmu fikih. Maka wudhu itu sebagai syarat sholat. Wudhunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Kemudian kalau dalam wudhu itu tidak baca bismillah, maka wudhunya itu kurang, atau sholat ya wudhunya kurang. Artinya kurang itu tidak sempurna, karena bismillah itu menyebut nama Allah. Nah, istilahnya menyebut nama Allah itu dalam mazhab kita hanya hukumnya sunnah, makanya tidak sempurna. Sempurnanya apa ya? Komplit pada dalam berwudu itu kesunahan yang dilakukan. Dan terpenting bismillah, karena kullu amrin dibalin la yubda'u fi bismillah bahwa abta. Masalah wudu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al wudu'u syatrul iman. Utai wudu iku syatrul iman. Nah, ini wudu iku syatrul iman, separone iman. Kok bisa separone iman ini? Jadi wudu itu separuh daripada iman. Kenapa kok separuh dari iman wudu ini? Karena iman itu yutahhir najasatal batin. Iman yutahhir najasatal batin. Wal wudu yutahhir najasatal zahir. Di antaranya. Kita tahu. Jadi dalam Al-Quran itu ada innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik itu najis. Nah, orang musyrik itu najis. Dalam Al-Quran, dalam ayat ini. Oleh para ulama ditafsirkan bahwa maksudnya najas itu najasatul batin. Ini yang kemudian sebagian golongan ini mentafsirkan bahwa orang yang tidak seakidah itu dianggapnya kafir najis lah istilahnya. Najis, sehingga ketika menyentuh apa saja itu harus dicuci. Ini ada memang seperti itu, harus dicuci karena najis. Karena memang ada ayat itu innamal musyrikuna najasun. Yang dimaksud sebagian ulama itu najis zahir. Padahal oleh ulama tafsir, ya, bahkan oleh ulama-ulama lah yang itu ditafsirkan bukan najis zahir, tapi najasatul batin. Batinnya itu najis. Dengan keimanan, masuk iman, masuk Islam, dia beriman kepada Allah, pada Rasulnya, pada para malaikat, kepada para kitab-kitabnya, kepada qadar khairihi wa syarrihi, dan kepada yaumil akhir, berimanlah hasil, maka bisa mensucikan najasatul batin yang aslinya tadi ketika musyrik itu adalah najis batinnya. Maka dengan masuk iman, dia beriman kepada Allah tadi, dengan beriman dia itu menjadi suci batinnya. Maka separuhnya ini adalah suci batin dan separuhnya suci zahir. Nah, suci zahir itu apa? Al-wudu. Nah, wudu itu kan mensucikan anggota yang zahir. Jadi kita ini manusia terbagi menjadi dua. Ada yang batin, ada yang zahir. Kalau batin itu najis, maka membersihkannya dengan beriman. Nah, kalau ini yang bagian yang pertama ini. Yang kedua zahir. Zahir itu
bisa najis atau tidak boleh melakukan apa-apa sholat, tidak boleh. Kenapa? Karena tidak suci. Nah, sucinya dengan apa? Yaitu dengan wudu. Maka inilah kemudian dikatakan bahwa al-wudu usyatrul iman. Karena iman itu batinan wa zahiron, yang kemarin dijelaskan, al-iman ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan, yang kemarin itu. Maka ketika kita sudah beriman, maka batin kita atau batin seorang lah yang beriman itu sudah suci. Tinggal zahirnya. Zahirnya itu bagaimana? Zahirnya itu berwudu atau tidak berwudu. Kalau tidak berwudu berarti masih najis, masih kotor. Masih kotor nggak boleh, artinya najis itu bukan najis ini enggak. Maksudnya sudah belum suci, jadi belum suci. Kalau belum suci harus dicucikan. Karena belum suci, maka dia tidak boleh melakukan sholat. Haram baginya melakukan sholat. Nah, berarti syatrul iman itu yang pertama, iman itu mensucikan batin, maka wudhu itu mensucikan zahir. Makanya disebut al-imanu syatrul al-wudu syatrul iman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sibghatul wudu marratan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sibghatul wudu. Mana gitu. Sibghatul wudu. Sibghatul wudu. Nah, marratun bil kasrah, sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghatan wa man lahu musyrikun itu. Sibghatul wudu marrah, utawi asale wudu atau wajibe wudu. Marratun iku sambalan ping pisan. Asli berwudu itu sekali. Aslinya sekali. Faman tawaddu'a marrataini kana lahu kaguslan. Mongko te sapane wong iku tawaddu wudu sapa man marrataini kelawan rong ambalan. Rong ambalan. Kana mongko ono kok apa kaguslan insyaallah ini. Kiflan itu. Karena mengkono iku lahu kadue man apa kiflani minal ajri. Kiflani itu dua tikelan. Nah, dua tikelan minal ajri saking pahala. Lawa man tawaddu au taisapane wong iku wudu sapa man salasan kelan ping 3 fa huwa mongko utawi wudu iku wudul anbiya wudune para nabi. Masya Allah, enak sekali ya kita ini. Masya Allah, enak sekali. Terus, wudu'ul anbiya min qablin dalam sadurunge itu. Artinya, Masya Allah ini enak sekali. Wudu itu yang asli, yang wajib. Dalam fikih kan dijelaskan. Wudu itu sunnah kalau 3 kali. Aslinya wudu ya sekali-sekali membasuh wajah sekali. Misalnya sekali aslinya itu. Tapi kalau orang itu ini dalam berwudu dalam berwudu. Jadi aslinya 1 kali, kemudian disunahkan itu 3 kali. Ini memang ada hadisnya. Dari hadisnya kalau ini kita jelaskan ini dulu. Yang pertama wudu itu sekali. Karena aslinya sibghatul wudu marrah.
Faman tawaddu'a marrataini kana lahu kiflan. Kalau wudunya itu 2 kali berarti dia akan mendapatkan 2 lipatan pahala. Kalau dia 3 kali maka juga nanti wudu 3 kali itu wudunya para nabi. Nah, wudunya para nabi sebelum aku, kata Rasulullah. Ini ada riwayat lain yang lebih lengkap ini. Biar kita nggak penasaran. Nah, ada riwayat lagi yang lebih lengkap lagi. Yaitu di dalam kitab Ihya. Kitab Ihya itu ada. Imam Ghazali menjelaskan tentang masalah wudu lebih lengkap dari riwayat yang tadi. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini di kitab Ihya ini. Wa tawaddo'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marrotan. Rasulullah berwudu sekali-sekali, artinya tidak sampai 3 kali. Muka sekali, tangan sekali, dan sekali. 1 kali. Ketika Rasulullah berwudu 1 kali, kemudian beliau mengatakan hadza wudu'un la yaqbalullahu shalah illa bihi. Ini adalah wudu yang membasuh 1 kali nih, 1 kali. Ini adalah wudu yang tidak diterima oleh Allah kecuali ini. Berarti wajib. Kalau tidak dilakukan nggak sah. Berarti wudu itu wajibnya ada sekali kayak tadi. Kalau tidak sampai sekali ya berarti nggak sah. Karena itu suatu keharusan kan yang wajib itu. 1 kalinya itu. Ini kata Rasulullah. Wa tawaddu'a Rasulullah marrataini. Jadi Rasulullah kadang wudu sekali-sekali. Berarti suatu ketika 2 kali. Marrotaini. Setelah itu kemudian Rasulullah bersabda, man tawaddu'a marrotaini atahullahu ajrahu marrotain. Ini. Barang siapa yang wudu 2 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahalanya wudu itu marrotaini 2 kali. Tadi makanya kiflani, 2 lipatan. Berlipat 2 pahalanya. Kalau wudunya 2. Wa tawaddu'a lan wudu wa tawaddu'a salasan. Dan suatu ketika Rasulullah juga wudu 3 kali. Jadi pernah juga sekali, pernah juga mempraktekkan 2 kali, pernah juga yang paling sering dan terus-terusannya adalah 3 kali. Ini penjelasan Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah sekali kemudian dijelaskan ini wudu ini begini. Wudunya yang tidak boleh ditinggalkan ini harus begini. Karena berarti wajib. Kemudian wudu 2 kali. Beliau mengatakan atahullahu ajrohu marroten. Jadi kalau orang wudunya 3 kali, 2 kali, maka Allah akan berikan kepadanya pahala 2 kali lipat. Ini yang kemudian tadi lahu kiflan. Dan barang siapa wa tawaddu'a salasan dan Rasulullah berwudu salasan 3 kali. Nah, ketika berwudu 3 kali, kemudian beliau menjelaskan hadza wudu'i. Inilah wudu saya wa wudu'ul anbiya dan wudunya para nabi. Min qabli sebelumku. Nabi-nabi sebelum aku. Wa wudu'u Khalilur Rahman dan wudunya Nabi Ibrahim alaihi salam. Masya Allah. Jadi kita wudu dengan 3 kali itu mengikuti wudunya Rasulullah, mengikuti wudunya Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi boleh 1, boleh 2, boleh 3. Tapi menurut fikih yang bagus ya pokoknya ganjil atau 3 kali. Kalau 1 toh memang kok ganjil 3 kali, jangan sampai lebih dari 3 kali. Tapi hadis yang menjelaskan tentang berapa kali, lah ini semuanya ada 3 riwayat. Ada 3 cerita Rasulullah waktu wudu pertama itu yang membasuhnya 1 kali itu loh. Itu wudu wajib. Istilahnya tidak bisa ditinggalkannya, harus dilakukan. Berarti
yang membasuhnya 1 kali, mengusapnya 1 kali itu adalah wajib. Aslinya sibghatul wudu. Nah, kalau dua-dua maka akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pahala berlipat. Nah, kalau tiga-tiga ini kata Rasulullah, ini adalah wuduku dan wudunya Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam. Wudunya para nabi sebelumku dan wudunya Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Nah, inilah wudu juga. Jadi kita ikut wudunya itu yang bagaimana. Ini dalam masalah wudu tentunya kita harus paham karena ini merupakan kewajiban bagi setiap orang yang sudah mukallaf. Kalau tidak paham atau salah wudunya ya salahnya dia, makanya kita wajib thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ya ini karena kalau dia tidak tahu ilmunya wudu bahaya. Kalau dia tidak mengetahui ilmunya sholat ya maka berbahaya juga. Supaya wudunya sah harus belajar. Supaya sholatnya sah juga harus belajar. Makanya thalabul ilmi fardhatun. Nah kalau kita belajarnya untuk memahami wudu, seluk-beluk, apa permasalahan wudu dan lain-lain, kita mau belajar itu untuk demi kesahannya wudu, maka yaitu suatu kewajiban. Ngaji tentang wudu, hukumnya wajib. Supaya kita mengetahui apakah wudu kita sah atau tidak sah. Ini harus diperhatikan karena begitu pentingnya ini karena wudu itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu lan nrimo sinten Allah Gusti Allah salata ahadikum ing salate salah siji yang sliramu kabeh. Allah tidak akan menerima kata Rasulullah. Salatnya salah satu di antara kalian idza ahdasa ing dalem ari kalane hadas. Sapa ahadukum hatta yatawaddu sehingga wudu sapa ahadikum. Nah ini makanya Masya Allah. Kata Rasulullah, Allah itu tidak menerima sholat salah satu di antara kalian idza ahdasa ketika dia hadas. Karena sholat itu harus suci punya wudu. Makanya tidak menerima itu artinya ya tertolak. Nah kalau tertolak itu berarti tidak sah maksudnya. Jadi layak balu itu maksudnya tertolak, tidak diterima itu artinya sholatnya tidak betul, sholatnya tidak pas. Nah, tidak cukup sholatnya, ya harus diulangi orang sholat tidak punya wudhu. Karena kalau kita membahas tentang layak balu kabul itu apa? Kita biasanya kabul atau ya mudah-mudahan dimakbul. Nah, makbul itu kalau dalam sholat misalnya sholatnya makbulah, umroh makbulah, dan apalah misalnya amalan-amalan baik itu amalan yang diterima oleh Allah. Itu maksudnya kabul itu bagaimana? Jadi iman diterima oleh Allah ketaatan atau ibadah kita diterima oleh Allah. Maka yang dimaksud dengan kabul itu disebutkan oleh para ulama dan Syekh Nawawi Banten menyebutkan bahwa hakikatul qabul samratu wuqu'it ta'ah. Hakikatnya qabul atau makbul lah kita ya, makbul itu adalah buah jatuhnya ketaatan mujzi'atun dan mencukupi. Rafi'atun juga menghilangkan 5 fi zimmah. Ini maksudnya. Jadi kalau sholat itu makbul misalnya. Tadi kan la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo. Ketika dia hadas sampai dia berwudu. Nah,
Hakikatul qabul adalah buah dari terjadinya atau dilakukannya ketaatan yang dengan buah itu mujziatun. Nah, mencukupi dan bisa menggugurkan kewajiban. Ini namanya qabul. Hakikatul qabul yaitu, jadi kalau kita melakukan ketaatan, nah ketaatan itu misalkan sholat lah ya, misalkan sholatnya makbul, misalkan makbulah, maka gimana? Berarti sholat kita ini sudah cukup dan tidak perlu dibenahin lagi, sudah menghilangkan kewajiban, berarti sholatnya sah. Kalau sholatnya sah, insya Allah qabul, gitu maksudnya. Jadi hakikatul qabul samratu wuqu'i ta'ah mujzi'ah, cukup mencukupi, rafi'ah bisa menghilangkan lima fi zimmah. Ini maksudnya hakikatul qabul. Yang dalam hadis ini, ya, dalam hadis ini. Yaitu berarti dengan gimana itu? Nah, berarti dengan melakukan wudhu itu dengan syarat-syaratnya, ya, kemudian rukun-rukunnya, ya seperti dalam yang diterangkan di dalam ilmu fikih. Nah, ini kalau sudah tahu tentang syarat-syaratnya wudhu, kemudian rukun-rukunnya sehingga menjadikan wudhunya itu sah. Nah, sudah. Kemudian sholat juga melakukan hal-hal yang menjadikan sholatnya sah, sebagaimana dijelaskan ilmu fikih. Nah, ini makanya untuk diterimanya amal ya syaratnya kita amalannya harus betul. Sholat berarti sholatnya harus betul, wudhunya harus betul, kemudian sholatnya sendiri juga harus betul, maka baru itu nantinya akan diterima sholatnya. Nah, kalau nggak betul wudhunya ya nggak bakal diterima. Kenapa? Karena tidak sah. Jadi untuk mencapai diterima harus sah dulu. Itu. Nah, itu. Ini qabul dalam segi ketaatan yang dicontohkan dalam surat tadi. Ada qabul yang dinafikan, layak balullah kan ada tadi. Kalau tadi kan layak balullah sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo. Ada juga layak balullah. Nah, layak balullah man ata arrafan, atau qaulu sallallahu alaihi wasallam man ata arrafan lam tuqbal lahu sholatun. Nah, ini maksudnya. Kan ada tuh layak balullah. Terus ini layak balullah man ata layak balu man ata arrafan lam tuqbal lahu sholatun. Kalimatnya sama layak balu, tapi ini artinya lain. Bukan kayak tadi. Kalau tadi kan samrotun, qabul itu adalah samratu wuqu'il ta'ah mujzi'ah rafi'ah. Samratu wuqu'il ta'ah mujzi'atan rafi'atan, bisa. Jadi sholatnya itu sudah cukup dan menggugurkan kewajiban. Berarti ini qabul. Tapi kalau hadis yang layak man ata'arrafan lam tuqbal lahu sholatun. Jadi barang siapa datang kepada arrafan, dukun-dukun itu, peramal-peramal, dukun-dukun peramal yang meramal nanti masa depan gimana, kamu bakal begini, yang bisa meramal begitu itu. Ya dukun-dukun yang seperti itu. Kamu kalau melakukan ini akan begini, kamu akan begini. Tapi dukun yang ngomong maksudnya. Nah, kalau arrafan itu maksudnya seperti itu. Jadi kalau seolah-olah kayak tidak percaya dengan qada qadar. Nah, tidak percaya dengan qada qadar. Jadi kayak mendahului Allah lah gitu. Mendahului Allah, kayak sudah tahu tentang qada qadar padahal dia belum tahu apa-apa. Ini namanya dukun, enggak tahu apa, padahal ini dukun. Makanya istilahnya arrafan. Nah, barang siapa yang mendatangi dukun yang tadi sifatnya seperti tadi, meramal-meramal yang nanti akan datang, misalnya, ya kayak namanya juga dukun, sudah mafhum lah, sudah terkenal, sudah pada tahu. Kalau
orang datang kepada dukun yang seperti tadi arrafan, lam tuqballahu sholatun, maka tidak diterima dari dia sholat. Sholatnya itu loh nggak diterima. Ada ini hadis orang yang mendukung. Kenapa? Kenapa? Ya seolah-olah tidak percaya dengan qadar ketentuan Allah. Orang kalau datang ke sana bukan ikhtiar, kalau mau ikhtiar ya datangnya ke kiai, misalnya minta doanya, dikasih sababiyah supaya jadi wiridan apa, tapi tetap berharap bahwa itu dikabul oleh Allah, menjadi perantara, atau istilah dalam bahasa itu syariat. Nah, disyariati itu diikhtiari maksudnya. Maka kiainya atau ustadznya atau siapa bilang, ya insya Allah ini mudah-mudahan dengan baca begini nanti akan dikabul oleh Allah, makbul, bisa diterima, diberi begini, diberi begini. Begitu kan? Tapi kalau dukun kan enggak, sudah kamu harus lakukan ini, begini, begini. Nah, itu yang bahaya. Makanya jangan sampai mendatangi itu. Karena kalau itu maka sholatnya tidak karena ya sama saja itu berarti dia tidak beriman dengan qada qadar, tidak percaya dengan qada qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus kita pahami. Makanya harus paham ini. Jadi kalau layak la tuqbal lahu sholatu, itu adalah beda lagi, itu namanya al hakiki. Karena hakikinya itu yasihul amal. Jadi tergantung pada posisinya layak balunya itu di sisi mana. Makanya ulama Masya Allah menjelaskan semuanya tentang bagaimana kalimat layak balu tidak diterima itu dalam hal apa misalnya. Kalau tadi sudah dijelaskan tentang sholat yang tanpa wudhu, ya sholatnya nggak sah, kan tadi. Sholatnya nggak wudhu. Terus sholat tanpa wudhu, ya itu sholatnya nggak sah. Kemudian tadi layak balullahu layak balullahu sholat ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Ya ini tidak sah karena wudhu itu merupakan syarat daripada sholat. Pasti tidak diterima. Amalun bi ghairi ilmin ya'malu itu. Amalu mardudatun la yuqbalu. Ada itu. Jadi amal-amal yang dilakukan tanpa ilmu artinya tidak sah misalnya. Maka itu amalannya ditolak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, al wudu'u 'alal wudu', nurun 'ala nur, masyaallah. Wudu atas wudu, artinya sudah wudu kemudian wudu lagi, berarti namanya tajdidul wudu. Ini harus tahu, kemarin sudah jelaskan tajdidul wudu itu bagaimana. Tajdidul wudu itu dalam fikih, jadi kita wudu pertama, setelah wudu kemudian sholat, apakah sholat wajib, apakah sholat sunnah. Kemudian datang sholat lagi, belum batal. Kemudian sholat wudu lagi. Maka wudu yang kedua ini namanya wudu tajdid. Kenapa? Karena yang pertama sudah punya wudu. Yang kedua namanya wudu tajdid. Tapi kalau itu hukumnya sunnah, yang masuk dalam kategori ini al-wudu al-wudu. Tapi kalau misalkan wudu ini jelaskan oleh ilmu fikih ya. Tapi kalau misalnya dia wudu, setelah wudu belum melakukan sholat sama sekali, belum digunakan untuk melakukan sholat sunnah enggak, apalagi wajib misalnya, baru wudu. Nah ini enggak boleh wudu, maksudnya tidak disunahkan wudu lagi. Yang namanya tajdid itu tadi, memperbarui wudunya. Ini enggak disunahkan. Maka tajdid itu sunnah hukumnya kalau wudu yang pertama sudah digunakan untuk sholat. Jadi digunakan untuk sholat, apa sholat sunnah, pokoknya sudah digunakan lah. Kemudian
ada fardu lagi yang mengharuskan wudu. Nah, mengharuskan wudu berarti wudu lagi, tapi wudu yang kedua karena dia sudah punya wudu belum batal. Wudu yang kedua namanya tajdid. Tapi kalau wudu kemudian belum digunakan untuk melakukan sholat sunnah enggak, sholat wajib apalagi misalnya. Kemudian dia wudu lagi, lah ini tidak sunnah hukumnya. Jangan wudu lagi, bukan apa? Tidak disunahkan tajdid wudu. Makanya harus paham. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama bahwa al-wudu nurun ala nur. Wudu atas wudu itu nur, cahaya di atas cahaya. Ada satu, ini juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan hadis ini tadi, al-wudu nurun ala nur. Bahkan di dalam riwayat lain yang diriwayatkan atau dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Musnad Rozin juga ada. Maka tazdidul wudu hasanatun ala hasanah. Bukan tazdidul al wudu ala wudu nurun ala nurga. Tapi riwayat lain yaitu tazdidul wudu hasanatun ala hasanah. Malah dengan lafaz itu. Jadi makanya al wudu berarti tazdidul wudu. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Itu dalam riwayat lain tazdidul wudu hasanatun hasanatun ala hasanah. Makanya tapi harus tahu bagaimana atau kapan tazdidul wudu, kapan disunahkannya. Kapan disunahkannya. Dan dalam kitab Ihya itu dijelaskan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddu'a fa ahsanal wudu wa shalla raka'ataini lam yuhdits nafsahu fihima bi syai'in minad dunya kharaja min dunubihi kayauma waladathu ummuh." Ini dijawab bukan kayaumi ya, ada kafnya, tapi tetap yauma. Kenapa? Karena yauma diidhofakan kepada fi'il yang mabni. Kalau yauma itu dzaraf itu kalau diidhofakan dengan fi'il mabni maka ikut mabni fathah. Kayauma waladathu ummu. Ini lebih enak lagi kayak kemarin ini. La ilaha illallah. Ada riwayat lain selain itu, walam yusfi fihima ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Masyaallah. Kata Rasulullah, barang siapa wudu kemudian membaguskan wudunya disempurnakan mulai kesunahannya semuanya dijelaskan dalam kitab fikih. Dia itu wudu dengan seperti itu, kemudian sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, lam yuhaddits nafsahu fihi ma syai' minad dunya. Setelah 2 sholat rakaat itu, sebelum sholat itu antara wudu dengan sholat tidak berbicara dengan dirinya untuk dirinya dalam 2 rakaat itu, masya Allah. Bisyai'in minad dunya, tidak ada tersirat di hatinya, tidak ada sesuatu yang ada di dunia. Tidak ada tersirat tentang tentang dunia lah. Syai'in minad dunya, sesuatu dari dunia. Maka dia kharaja min dunubi kayauma waladathu ummu. Maka dia keluar dari sholatnya itu seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya, bersih, tidak ada dosa. Dalam lihatannya boleh afilafdin akho, dalam kalimat yang lain atau lafadz yang lain, walam yusafih fihima. Jadi tidak berbuat sesuatu yang yang tidak pantas lah, yang tidak layak lah istilahnya. Maka dia diampuni dosa-dosanya semua mata qaddama min dzambi, dosa yang telah lampau, dosa-dosa dahulu itu diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini wudu. Jadi kalau orang sering wudu, ya ini
Kalau pengen wudhu lagi karena dia belum batal wudhu lagi nggak apa-apa. Itu namanya tajdid. Tajdid itu juga sunnah, tapi caranya tadi dijelaskan supaya tidak salah. Maka ini semuanya adalah bagian daripada keistimewaan, keutamaan wudhu dan sebenarnya masih banyak sekali. Tapi hanya oleh Imam Suyuti dicuplik hadis-hadis tentang wudhu ini tentang ini saja. Masih banyak sekali sebenarnya. Tapi ya ala kulli hal, apa kita mengetahui bagaimana itu keutamaan berwudu, dosa bisa hilang, apa masya Allah ini sudah semuanya. Sampai al-wudu at-tahur ala tuhur wudu ala wudu nurun ala nur. Nah, itulah wudu. Keistimewaannya, keutamaannya banyak sekali. Nah, alhamdulillah sampai di sini karena nanti ada pembahasan baru masuk pada bab yang baru al-babus sabi' fi fadilatis siwak. Bab selanjutnya itu menjelaskan tentang keutamaan bersiwak-siwakan itu. Mudah-mudahan apa yang kita dengar tadi kita kaji, alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat dan barokah bagi kita. Mudah-mudahan dengan demikian kita diputu oleh Allah Subhanahu wa taala berkat hadis-hadis yang kita baca, yang kita pelajari dari kitab Rubabul Hadis. Bisa kita pahami, bermanfaat bagi kita, barokah bagi kita di kehidupan dunia ini sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab.